Hey guys, what's up and welcome back to Arif Multi VFX channel. Video ini sangat spesial karena di sini saya mau bahas tentang sebuah hardware teman-teman ya. Dan ini adalah sebuah hardware yang sangat-sangat kecil teman-teman. Yang bentar deh, kayak ada yang kurang nggak sih? Intro dulu. Yap, ini adalah sebuah USB flash disk, teman-teman. Sebelum saya lanjutin videonya, teman-teman, ya teman-teman di sini apakah ada yang pakai USB kayak gini dan gimana experience-nya teman-teman pakai USB kayak gini, teman-teman ya? Bisa cerita di komentar di bawah, teman-teman ya. Perkenalkan, ini adalah sebuah USB keluaran Toshiba, tulisannya di sini. Size 8 GB, teman-teman. Dan yap, ini adalah USB yang sangat mengesankan buat saya karena di sini saya nggak sendiri, ternyata ada teman-teman juga yang pakai ini juga dan mengalami segudang experience yang sangat-sangat ingin saya bahas di video ini, teman-teman ya. So, langsung aja saya akan ulas tentang USB Toshiba ini, teman-teman. Ya, jadi saya pakai ini tuh, dapetin ini tuh saya lupa tepatnya, tapi kurang lebih antara 2015 sampai 2017 lalu, teman-teman ya. Saya dapetin USB kayak gini. Jadi awal saya pakai USB ini tuh buat transfer game, teman-teman ya, transfer game. Lalu ya saya copy ke PC itu masih bisa, teman-teman ya. Saya copy paste ke PC saya masih bisa. Lalu beberapa waktu kemudian saya pakai buat transfer file-file lain. Ya begitulah, ada problem lah gitu yang saya alami dengan USB ini, yang saya akan bahas. Ini dia. Jadi saya mengalami sebuah masalah yang membuat saya berhenti pakai USB flash disk ini, yaitu adalah file corrupt, teman-teman ya. Jadi saya sampai lupa juga saya copy, saya masukin file apa di sini, lalu saya colokin ini ke PC saya, itu tiba-tiba nggak kebaca, teman-teman ya, nggak kebaca. Atau waktu itu sempat kebaca tapi file tuh nggak bisa diapa-apain gitu ya, jadi dimakan semua sama USB ini gitu ya. Dan barusan saya juga sempat untuk colokin USB ini ke laptop saya, itu udah sama sekali nggak bisa dibaca, teman-teman. Jadi udah koit lah ini. Walaupun di sini lampunya masih nyala, cuman secara dalamnya udah nggak bermakna lagi gitu kan, udah nggak bisa dipakai lagi ya kalau saya gitu kan. Nah, itu adalah cerita tentang saya, teman-teman. Ya, berikutnya saya survei ke Snapgram. Ada nggak sih teman-teman yang pernah mengalami hal serupa dengan USB ini? Dan gak sedikit yang respon. Ada yang bilang korup kah, ada yang bilang file hilang, ada yang bilang nggak bisa kebaca ininya USB-nya. Ada yang sedih, teman-teman, tentu ya, karena filenya tidak bisa digunakan lagi. Apalagi kalau file penting, waduh, itu bahaya sekali gitu, teman-teman ya. Dan yap, dan selain di dunia maya, saya juga temukan ini langsung, teman-teman. Jadi ada teman saya yang pakai USB ini Toshiba 8 GB. Itu ya dia bilang masalahnya filenya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi filenya sudah kemakan oleh USB ini dan ya nggak bisa dibuka, teman-teman ya. Filenya korup lah gitu kalau bahasa profesionalnya gitu. Dan terakhir saya temukan ini di tahun 2022 akhir. Ada teman saya yang sayangnya tugas kuliah gitu kan di dalamnya ya nggak bisa dibuka gitu kan, nggak bisa dibuka dan sudah jadi file shortcut. Saya sempat cobain buat solving pakai command prompt, dan ya saya coba pakai command prompt buat solving, jadi biar file bisa ke-up lagi, dan nggak bisa juga. Saya juga cek untuk show hidden filesnya, itu sama sekali nggak ada hidden file di USB-nya dia gitu yang kayak gini. Jadi ya udah file raib, udah dimakan sama dia, jadi ya sudah tidak ketolong dan akhirnya dia kerjain tugasnya ulang gitu. Itu yang paling menakutkan sih, dan saya turut prihatin terhadap teman-teman semua yang mengalami masalah serupa dengan USB yang kayak gini gitu kan. Aduh, teman-teman. Ya, berikutnya saya coba cek di e-commerce. Di sini contohnya saya buka Shopee, dan di sini saya lihat-lihat ini harganya wah murah banget, teman-teman ya. Ini affordable banget ya. Di sini saya lihat di sini harganya kisaran di 12 sampai 18 ribuan lah, teman-teman ya. Bisa dilihat. Ini cukup murah banget ya, teman-teman. Di samping USB merek lain ya yang 8 GB itu kurang lebih harga-harga itu ya paling murah tuh di kisaran 30 ribuan, teman-teman. Itu yang paling murah, teman-teman. Yap. Sedangkan ya yang paling murah Toshiba ini gitu kan 12 ribuan gitu kan. Dan ya saya cukup wah sekali, ternyata semurah itu ya USB ini.
Dan saya coba buka salah satu barangnya. Saya buka untuk lihat reviewnya, dan ternyata nggak sedikit juga review yang 1 bintang teman-teman ya. Saya coba buka dan ya banyak komentar yang protes gitu kan. Ada yang bilang korup, ada yang bilang ya mengecewakan, ada yang bilang nggak bisa dipakai lagi dan lain-lain. Jadi intinya ya USB ini nggak bisa dipakai lagi setelah beberapa waktu gitu kan. Ya banyak sekali review yang sangat tidak mendukung gitu ya untuk penjualan si USB ini teman-teman ya. Dan itulah tentang di e-commerce ya teman-teman ya. Yap, itu dia tentang ulasan saya terkait tentang USB yang 1 ini teman-teman. Apakah USB ini recommended buat dipakai, buat dibeli gitu? Kalau buat saya sih, kalau saya diminta buat beli USB ini, saya cukup ragu-ragu ya, karena ya ini saya udah kena masalah ini, kena file korup ya, jadi begini gitu. Apalagi saya mau beli lagi gitu kan. Saya mending beli merek lain kayak SanDisk atau Vigen yang harusnya lebih terpercaya dan jarang KW-nya katanya gitu. Ya buat teman-teman yang masih mau beli USB atau nyari USB, cari yang menurut teman-teman mereknya terpercaya. Terus lihat harga juga ya teman-teman ya. Harga nggak bisa bohong. Ada harga, ada kualitas teman-teman. Kalau teman-teman beli dengan harga segitu, teman-teman akan dapat pelayanan yang segitu juga dari barangnya teman-teman. Jadi tolong perhatiin. Ini ya. Adapun satu pertanyaan yang terbesit di pikiran saya tentang USB flash drive, yaitu adalah di era yang sedang ramai tentang cloud storage ini, masih ramaikah orang beli USB flash drive? Teman-teman bisa jawab di komen di bawah teman-teman, apakah teman-teman masih ngandelin USB flash drive atau cloud storage teman-teman kayak Google Drive, Dropbox dan lain sebagainya teman-teman. Atau teman-teman mau sekalian beli hard drive gitu ya, yang lebih gede 1 tera gitu. Nah, bisa dicoret di komen di bawah teman-teman ya. Karena saya sendiri udah jarang banget pakai USB flash drive. Kalau mau transfer file bisa ke WhatsApp, malah lebih gampang, atau ke Google Drive gitu ya, yang lebih simple, jadi nggak usah ketemuan lewat internet aja gitu ya. Tapi di lain sisi kalau misalnya nggak ada internet sama sekali atau susah koneksi, ya USB flash drive ini sangat membantu banget gitu, asal bisa ketemuan gitu ya. Itu dia tentang ulasan USB ini, USB flash drive ini. Ternyata yang kita pakai ini ternyata barang KW teman-teman ya. Toshiba ini katanya ramai banget KW-nya teman-teman ya. Seperti yang tadi teman-teman lihat, harganya murah banget. Tentu KW teman-teman, tidak usah dipikir-pikir lagi, itu adalah barang KW teman-teman. Nah, adapun video yang menjelaskan membedakan USB flash disk Toshiba yang ori dengan yang KW teman-teman bisa dicek di suggestion card di daerah sini ya. Di atas kanan tuh ada yang muncul, dan teman-teman bisa lihat aja di situ ya, cara buat bedain yang ori dengan yang KW USB flash drive Toshiba teman-teman ya. Betul, dari channel lain itu bisa dilihat aja teman-teman. Dan yap, ini adalah KW. Saya cukup sekali lagi perhatiin dengan teman-teman yang ada masalah dengan USB flash drive Toshiba kayak gini teman-teman. Yang KW terutama yang KW. Itu dia. Kalau ada apa-apa, ada yang mau komplain, saya bisa kok pakai USB ini nggak rusak-rusak gitu, boleh komen di bawah. Like video ini kalau teman-teman sehati. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, pacar kalian, kerabat kalian, terutama buat teman-teman yang juga punya masalah serupa gitu ya, bisa di-share juga nih ulasan ini nih ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe pakai MultiVFX untuk tutorial multimedia, edit video, edit gambar, dan masalah-masalah tentang multimedia dan masalah-masalah komputer dan lain sebagainya teman-teman. And yeah, make it possible.